yang akan menjadi dasar pelaporan saya hari Jumat, dan saya akan melaporkan semua YouTuber Kristen penghujat. Aji mumpung saya lagi disorot nih ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua, dan kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan ya, sehat walafiat semua teman-teman. Kali ini kita akan membahas lagi tentang berita viral, yaitu Ustadz Nandar dilaporkan ke polisi oleh mantan yang pernah, bukan mantan sebenarnya, pernah menjadi pengacara Baradae teman-teman sekalian, yaitu Bang Deo Lipan ya, dimana dia ini adalah seorang pengacara Merah Putih dan juga rekan-rekan yang lain yang berprofesi pengacara Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman sekalian. Mereka satu paket dan mereka sepakat untuk melaporkan Ustadz Nandar ya terkait ujaran kebencian, yaitu SARA ya. Ini ada isu soal agama teman-teman sekalian, dan seperti di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya memang Ustadz Nandar ini kalau dikatakan menista agama Kristen jelas ya, karena dia menuduh atau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah pernah menikah dan berpoligami. Bukan lagi hanya itu, banyak juga penghinaan yang ya, seperti melecehkan Alkitab ya, ajaran-ajaran kitab suci. Nah, yang lucu saat ini teman-teman sekalian, ternyata ada tanggapan balik dari Ustadz Nandar dengan hebatnya ya. Ini dia akan kaitkan ya kepada semua YouTuber Kristen ya. Jadi dia hari Jumat menurut dia ya, dia katakan hari Jumat nanti akan membuat laporan polisi juga ya. Dia akan melaporkan semua YouTuber Kristen. Ada beberapa nama, nanti kita akan dengarkan teman-teman sekalian. Namun sebelumnya kita menonton dulu supaya kita tidak gagal paham teman-teman. Kita putar kembali siapa sih orang-orang yang melaporkan Ustadz Nandar ini. Apakah ada kaitannya kepada para YouTuber Kristen yang selama ini mau counter ya, membela imannya dan meluruskan setiap ajaran-ajaran dari para ustadz yang membahas Alkitab. Oleh karenanya saya mengajak kita langsung untuk menonton terlebih dahulu video berikut. Aneh mau laporkan Nandar Jonathan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Jonathan. Mari ini teman-teman dari pengacara, mana pengacara Bhinneka Tunggal Ika, selanjutnya ini ya, khusus ini supaya kita nggak beda ya. Ini adalah nanti mereka press conference. Namanya siapa Bang? Emmanuel siapa? Emmanuel Herdianto. Siapa namanya? Putra. Dan timnya ya, ini adalah pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau aneh kan pengacara Merah Putih ya. Ini pengacara Bhinneka Tunggal Ika, beda lagi. Tapi anak pasukan aneh sih sebenarnya, banyak. Di belakangnya mungkin masih banyak lagi. Silakan sini semua, mana yang belakang. Dari sini, sini. Oke ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada press conference dari pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Tenang, semuanya aman. Ya, oke ya, udah ya. Ya, tetap aja lanjut nih ya. Yang penting semuanya aman ya. Ya. Oke, Aneh masuk dulu, silakan. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Bentar Bang ya. Bentar Bang. Mic dulu nih. Jadi, tunggu Bang. Oke, roll ya. Udah. Lanjut Bang. Jadi kami hari ini tergabung di tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika, datang ke Polres Jakarta Selatan mau membuat laporan aduan polisi terkait postingan seorang warga negara Indonesia di YouTube dengan nama pemilik akun siapa namanya tadi? Jonathan Nandar. Yang kita laporkan di kepolisian adalah dugaan
ujaran kebencian, pasal 28, pasal 27, pasal 45 UITE, dan apalagi namanya 315 KUH pidana. Nah, terkait apa yang kita laporkan hari ini, kita merasa bahwa ada beberapa pernyataan dalam konten YouTube saudara Nandar Jamal tadi, Jonathan Nandar itu bernuansa sara dan sangat jelas dimaksudkan untuk mengajak atau memprovokasi orang untuk berpikir yang lain-lain tentang agama lain, seperti yang kami kutip di dalam postingan dia itu seperti ini, silakan di Kanan bang. ya. Kiri bang. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah tonton ya. Jadi yang melaporkannya ya bukan orang-orang yang selama ini berapologet di YouTube ya, seperti saya misalnya ya. Kemudian teman-teman yang lain yang mencoba meluruskan apa yang diajarkan oleh mereka mengenai Alkitab secara salah di YouTube mereka, termasuk di channel Jonathan Nandar ini ya, Ustadz Nandar ini. Teman-teman sekalian, sudah banyak sekali penghinaan yang dilakukannya terhadap orang Kristen, tetapi dari YouTuber Kristen tidak pernah melaporkan tuh ya. Kita tidak bermental begitu ya, sedikit-sedikit kita laporkan dan nggak ada untungnya kita. Ya, lebih bagus debat secara akademis ya. Teman-teman yang lain punya karunia untuk langsung debat face to face ya. Dan itu terjadi seperti Pak Gracia Pelo, Pak Deki Nganas, Pak Bambang Nurusena misalnya, Pak Pendeta Joshua. Kemudian banyak sekali ya, ada Rudy Yohanes ya, dari sang debator ya. Banyak sekali ya, ada Pak Pendeta Ezra Soru. Jadi sebenarnya yang apologet Kristen ini lebih cenderung untuk berapologet saja, meluruskan apa yang kalian ajarkan. Contoh, Ustaz Nandar katakan Yesus menikah dan berpoligami. Ya, jadi kita akan cari tahu, kita akan bahas mengenai Alkitab gitu ya. Kita kembali ke Alkitab seperti apa ya, dan juga kontekstualnya dan budaya ada istiadat orang Yahudi ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang melaporkan dari pihak YouTuber Kristen, tidak ada. Nah, sekarang Ustaz Nandar saking mungkin ya tertekan ya, ada takutnya dia terhadap pelaporan dari seorang pengacara ini, yaitu Bang Deoliva dan kawan-kawan dari pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin inilah dia, sehingga dia menyeret semua ya. Dan kita akan lihat teman-teman sekalian seperti apa pelaporannya di hari Jumat ya. Ya, sebenarnya teman-teman sekalian, nak baik kita saling melaporkan ya. Secara pribadi saya sampaikan di video saya pertama tadi teman-teman sekalian, tadi pagi saya katakan bahwa tak ada untungnya untuk saling melaporkan. Justru kasihan ya, Nandar punya keluarga ya. Kalau dia menikah ya, dia punya istri, punya anak gitu. Jadi kalau sempat masuk bui, siapa yang ngurus anaknya, bertanggung jawab buat istri dan anaknya. Jadi termasuk juga para YouTuber Kristen yang lain. Jadi sebenarnya tak ada gunanya, tak ada artinya untuk kita saling melapor ya. Tetapi mungkin ada urusan pribadi gitu ya, antara Pak pengacara Bang Deolipa ini dan rekan-rekan yang lain dan juga Ustaz Nandar, sehingga ini ada pengaduan polisi jadinya teman-teman sekalian ya. Oke, supaya tidak berlama-lama teman-teman, maka saya langsung ngajak kita untuk menonton apa yang disampaikan oleh Ustaz Nandar dalam beberapa detik berikut ini. Yang akan menjadi dasar pelaporan saya hari Jumat, dan saya akan laporkan semua YouTuber Kristen penghujat. Aji mumpung saya lagi disorot nih ya. Jadi semua YouTuber Kristen, Uti Mena, Rudy Yohanes, Erben, Aderion, Herdi, Mikana, Marisa, semua channel-channel Bombom, Lidara, Luis Prasetyo, Didit Yuli, Gracia Pelo, pokoknya semua saya laporkan itu. Nah, ini salah satu. Oke, teman-teman sekalian, udah kita dengar ya. Jadi semua YouTuber penghujat katanya ya, YouTuber Kristen atau apologet Kristen yang katanya penghujat ya. Tapi menurut saya teman-teman sekalian, saya melihat tidak ada yang menghujat-hujat. Kalau bicara masalah penghujatan, justru itu dari pihak Muslim. Contoh, Ustaz Nandar ini.
Kainama ya, Ustaz Kainama ya. Dia katakan bahwa Roh Kudus itu bersetubuh dengan Maria ya. Kemudian Agustan ya, dia menghujat tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Cuma pakai kolor menurut dia. Kemudian apalagi penghujatannya itu, orang Kristen itu hanya anjing-anjing gereja gitu. Kemudian orang-orang Kristen itu adalah seperti orang impoten ya, dan obat kuat. Kemudian Ustaz Abdul Somad. Siapa lagi? Ada si Filipus ya. Siapa lagi penghujat ini? Banyak sekali ya. Dari Umi Rifa ya, ada si Rifa itu. Kemudian ada HMC, ada Goldion Simbolon ya. Justru banyak sekali para ustadz yang lain yang justru melakukan penghujatan, penghinaan terhadap agama Kristen, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada yang melapor-lapor, karena ya kalau saat ini ada yang melaporkan, ya itu kan urusan dia. Karena saya juga tidak kenal ya dengan Bang Deo Lipa ini ya. Jadi dia pastinya ada urusan khusus dengan Ustaz Nandar. Tidak akan mungkin dia melaporkan jika tidak ada hal lain. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya tidak tahu bagaimana Ustaz Nandar ya mengikut sertakan semua YouTuber apologet dari Kristen ya. Tidak tahu seperti apa, alasannya apa, dan kita akan nantikan teman-teman sekalian seperti apa ya di hari Jumat nanti. Kita akan pantau terus ya. Jika ada teman-teman yang punya nomor saya, silakan kirimkan ke saya. Nanti jika ada hal baru dari Ustadz Nandar dalam pelaporannya di hari Jumat. Oke teman-teman sekalian, sekian ya video kali ini supaya jelas, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.